Itu tidak ada gunanya berhalal bihalal kalau masih ada sifat-sifat seperti itu. Pertanyaannya, gimana kita mau memaafkan orang lain sementara orang yang serumah saja dengan kita tidak kita maafkan? Gimana punya sifat pemaaf, ya istrimu aja kau tidak maafkan? Gimana mau saling memaafkan yang suaminya ibu aja tidak mau maafkan hanya gara-gara WhatsApp salah kirim? Bodoh. Dan itu namanya istri. La haula wala quwata illa billah, Pak. Ahli sejarah, Pak. Kesalahan kita 2011 yang lalu waktu pertama tinggal di apartemen, mau diingatnya terus tuh. Ahli sejarah itu perempuan, Pak. Maka Bapak jangan pernah membuat kesalahan. Karena pasti dia ungkit terus. Pertanyaan satu sudah tuntas, muncul pertanyaan baru. Sudah selesai dia ungkap lagi itu 5 tahun yang lalu. Bukannya sudah selesai itu urusan. Nah, Kak, bagaimana mau menjadi pemaaf kalau kepada istri aja kita tidak maafkan? Bagaimana kita maafkan orang lain? Kita dendam sama suami? Percaya dalam rumah tangga tidak mungkin satu rumah tangga tidak ada masalahnya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati, Bapak yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi beserta seluruh hakim-hakimnya yang hadir di tempat ini, Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung beserta hakim-hakimnya yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sudut pasar kota Madinah ada orang Yahudi, tunanetra. Apa kerjanya? Teriak-teriak, Pak. Jangan dekati Muhammad. Muhammad pembohong. Jangan dekati Muhammad. Muhammad tukang sihir. Jangan dekati Muhammad. Penipu. Itu aja dia teriak-teriak, Pak. Yahudi, tunanetra, minoritas di Madinah waktu itu. Itu aja kerjanya. Muhammad tukang sihir. Muhammad pembohong. Muhammad pendusta. Jangan dekat dia. Nanti kau disihirnya. Lama-lama. Setelah teriak-teriak, 3 hari setelah wafatnya Rasulullah, 3 hari setelah wafat Rasulullah, datanglah Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq kepada anaknya, yang tak lain adalah istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepada anaknya, "Nakku, apalagi kebiasaan Nabi yang belum kulakukan sampai sekarang ini?" Kata istri beliau, Aisyah, istri Nabi, "Pak, ada satu kebiasaan Nabi yang Bapak belum contoh." Apa itu? Di sudut pasar ada tunanetra yang tiap hari Nabi datang menyuapnya. Datanglah Abu Bakar. Dia pergi menyuapi itu. Kan tunanetra. Begitu disuapi, langsung dia tepis. "Pak, siapa kamu? Kok lain caramu? Kasar sekali. Siapa kamu? Kau bukan yang menyuapi saya selama ini. Siapa kamu ini?" Bayangkan, dia tahu bedanya cara menyuapinya. Dia bilang, "Ya, memang bukan yang menyuapimu selama ini. Saya sahabatnya orang yang menyuapimu selama ini. Saya Abu Bakar Siddiq." Lalu dia berkata, "Mana yang menyuapi saya selama ini?" "Dia sahabatku wafat. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi junjungan kami." Apa kata si Yahudi tadi ini yang teriak-teriak tukang tipu, Muhammad tukang sihir? Menetes air matanya. "Andai saja saya tahu dari awal, saya telah lama memeluk agamanya. Saya menyesal tidak sempat berterima kasih kepadanya. Dia sudah meninggal dunia." Itulah halal bihalal. Suatu kali Nabi ke masjid. Ada buser dibayar sama Abu Jahal. Andai saja sekarang yang zaman, maka ini buser namanya. Buser rupiah. Apa tugasnya? Abu Jahal bilang, "Kau teror mentalnya Muhammad. Teror mentalnya. Gimana caranya? Terserah kau deh. Yang penting bagaimana supaya dia terteror." Nabi pergi sholat subuh. Sholat subuh beliau. Ya kira-kira sama Prof. Samsam Nganro. Pergi ke masjid.
Tiba-tiba dari atas lantai 2 apartemen, ini si buser ludahi. Kena kepalanya Hakim Agung. Masya Allah, Hakim Agung kena ludah kepalanya. Padahal itu ada pensiunnya. Pasti tersinggung berat, Pak. Tapi apa Nabi tersinggung? Tidak. Nabi tersenyum melihat ke atas dan berkata, kalau bahasa di Makassar, salah tempat ludahmu, bos. Tapi tidak apa-apa, kepala aku dikena. Don't worry, be happy. Tidak ada dalam hadis, kalau be happy bapak tidak bakal ketemu itu. Itu bahasanya dasar latif. Nabi tersenyum. Besok lewat lagi Nabi, diludahi lagi. Nabi tetap tersenyum. Tidak apa-apa. Hari ketiga demikian. Hari keempat, Pak, Nabi lewat. Mana ini langgananku? Biasanya ada ludahi saya. Nabi sholat, selesai sholat, Nabi tanya, kau tahu si fulan? Tahu ya Rasul. Mana dia? Sakit. Oh, pantas tidak ada di tempat. Nabi pulang ke rumahnya, sampaikan ke istrinya, ada kurma, ada roti, ada madu, ada sedikit. Tolong bungkus, saya mau bawa besuk pasienku, langgananku. Sampai di rumahnya itu, ketuk. Kata dari dalam rumah, siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu. Wih, mati sudah ini. Membalas minapatapa sama ini mate mak. Tuh, kalau di Makassar, tena mau gapam ini. Buka. Ternyata kau sakit rupanya. Ini ada roti, kurma, madu, silakan cicipi. Allahu Akbar. Itulah halal bihalal. Satu kali lagi, Nabi diteror di Mekah, Nabi dihina di Mekah. Bukan cuma dibully, Pak. Sekarang pejabat marah kalau dibully. Pret. Saya pun dibully. Dalam ceramah saya kan sering dibully, Pak. Sama mereka yang baru belajar agama di YouTube. Baru 1-2 bulan saya dibully gara-gara apa? Apa kau mengaku Ustadz Sunnah? Kau tidak pelihara Sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak pelihara Sunnah? Dia bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Iya kan? Kalau Mahkamah Konstitusi ya cocok beliau. Memang sudah fitrahnya punya jenggot. Alhamdulillah. Ya. Nah, saya dibully gara-gara itu. Mereka menyerang bid'ah-bid'ah. Saya justru bilang, jangan kau bertengkar gara-gara berbeda pendapat. Namanya beda pendapat pasti ada. Kepala kita berbeda. Hadis yang sampai ke kita tidak ada videonya, tidak ada fotonya. Kita cuma terima kata, kita cuma terima kalimat. Kalimat itulah yang dipersepsi oleh hakim-hakim berbeda-beda. Makanya dalam hukum ada namanya definisi operasional. Coba, kalau ibu-ibu saya tanya, saya tidak makan, apa artinya? Bapak-bapak, kalau saya bilang saya tidak makan, apa artinya? Saya tidak makan. Apa artinya? Kenyang. Apalagi artinya? Puasa. Apalagi artinya? Alergi. Apalagi artinya? Haram. Apalagi artinya? Saya tidak suka. Apa artinya? Kenyang. Itu baru satu kata. Satu kalimat. Saya tidak makan. Sudah 7 di otak Bapak. Karena tidak ada video toh. Maka ketika ulama menafsirkan, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahunya. Kan tidak ada videonya. Yang ada ditafsirkan sejajar dengan bahu. Maka yang pertama begini, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihatnya dari depan. Sejajar toh. Yang kedua, Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya lihat dari atas. Silakan, mau begini silakan, mau begini silakan. Bahkan ada yang lebih semangat, Allah. Silakan, jangan kau celah orang. Ada juga yang kayak enggak makan. Silakan lakukan yang kamu yakini, jangan suka ribut. Selesai. Saya kan juga bilang, apa kau mengajarkan kesesatan? Banyak macam. Diteror. Ketika saya membesarkan jiwa saya ambil cerita ini. Siapa Das'ad? Masih dikasih honor ketika ceramah. Masih dibayarkan tiketnya ketika ceramah. Siapa Das'ad? Ada dosa. Masih mau kawin lagi. Bapak bohong kalau tidak mau. Semua kita mau. Cuma yang jadi masalah apakah sudah darurat? Ya, siapa saya? Nabi, manusia pilihan, tidak ada dosanya.
yang namanya selalu digandengkan dengan nama Allah, sebut Allah, pasti Muhammad berikutnya. Apa dibully? Bukan lagi dibully, bos. Mau dibunuh. Beberapa kali uji coba pembunuhan. Dan siapa yang lakukan? Pamannya sendiri. Begitu ingat kisah ini, lapang dadah saya. Hilang saya punya dendam. Nabi sampai karena diteror di Mekah. Nabi pergi mencoba-coba cari simpati ke kota namanya Taif. Sampai di Taif, apa reaksinya orang di sana? Nabi dilempari, Pak. Siapa yang lempari? Anak-anak remaja. Dilempar, Pak. Sampai luka pelipis beliau, sampai keluar darah. Datang bala bantuan. Bala bantuannya, Pak, bukan Densus, bukan Kopassus. Siapa? Malaikat. Dipimpin oleh Jibril. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, sudah keterlaluan orang-orang Taif ini. Saya diutus oleh Allah untuk menolongmu. Kau berdoa saja, saya angkat ini gunung, saya hancurkan masyarakat Taif sehancur-hancurnya. Kira-kira kalau Bapak Hakim Agung didawari bantuan begitu, dihina selama ini, didemo, dilempar dia, dilemparin kursi, datang tembak, lu ratakan. Tapi apa Nabi? Jawaban, tidak. Jibril, kalau Allah ingin mendengar doaku hari ini, saya minta kepada Allah, ya Allah, beri hidayah mereka. Berikan mereka hidayah. Dia lakukan itu karena dia tidak tahu apa yang saya bawakan. Kalau bukan dia yang beriman kepadaku, saya doakan anak cucunya yang akan beriman kepadaku. Allahu Akbar. Ternyata doa Rasulullah kabul. Sampai detik ini di Taif, tak satu pun manusia yang ada di sana yang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah halal bihalal. Jangan sampai halal bihalal tiap tahun sesama hakim agung musuhan gara-gara pemilihan ketua misalnya. Masya Allah. Jangan sampai kita dendam kepada pegawai kita di kantor hanya karena salah protokoler. Mestinya di depan, tahu-taunya di belakang duduk, dia dendam, dimutasi. Oh, itu tidak ada gunanya berhalal bihalal kalau masih ada sifat-sifat seperti itu. Pertanyaannya, gimana kita mau memaafkan orang lain sementara orang yang serumah saja dengan kita tidak kita maafkan? Gimana punya sifat pemaaf, ya istrimu aja kau tidak maafkan? Gimana mau saling memaafkan, yang suaminya ibu aja tidak mau maafkan, hanya gara-gara WhatsApp salah kirim? Bodoh. Dan itu namanya istri. La haula wala quwata illa billah, Pak. Ahli sejarah, Pak. Kesalahan kita 2011 yang lalu waktu pertama tinggal di apartemen. Mau diingatnya terus tuh. Ahli sejarah itu perempuan, Pak. Maka Bapak jangan pernah membuat kesalahan. Karena pasti dia ungkit terus. Pertanyaan satu sudah tuntas, muncul pertanyaan baru. Sudah selesai dia ungkap lagi itu 5 tahun yang lalu. Bukannya sudah selesai itu urusan. Nah, Kak, bagaimana mau menjadi pemaaf kalau kepada istri aja kita tidak maafkan? Bagaimana kita maafkan orang lain? Kita dendam sama suami? Percaya, dalam rumah tangga tidak mungkin satu rumah tangga tidak ada masalahnya. Ini nasihat buat pengantin baru. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mau pengantin aja sudah banyak masalah. Oh, hakim kok menikah dengan adiknya presiden? Memang ada apa? Memang ada apa? Jodohnya orang kok cemburu? Saya aja mau kalau masih ada. Ada apa? Itu belum nikah aja sudah banyak masalah. Apalagi sudah menikah, tambah banyak masalah pasti, Pak. Nah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya, pasti. Jangankan kita hakim agung, jangankan bapak-bapak pegawai dan penghuni apartemen ini, Nabi aja ada masalahnya dalam rumah tangga. Coba pelajari sejarah Nabi, coba pelajari rumah tangga beliau. Dalam ekonomi,
Terbukti Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan kecuali air putih. Sampai pucat cucu beliau Hasan Hussein. Allah turunkan Al-Quran pada saat itu untuk cerita soal ini Nabi. Nabi bos. Apalagi kita pensiunan. Ayo. Dalam struktur sosial kemasyarakatan, Nabi bukan cuma dibully, diperangi. Dalam rumah tangga, Aisyah pernah dianggap selingkuh, dituduh selingkuh waktu di Madinah, itu Nabi. Apalagi kita. Dasat Latif, banyak masalahnya Pak. Kadangkala kita diundang dengan segala penghormatan. Kadangkala kita diundang dengan seremonial semata, karena hanya mau pencitraan, tidak menghargai perasaan kita. Apalagi ceramah depan-depan orang kaya yang tidak baik agamanya, biar perasaan kita mau dibayar juga. Banyak masalah, kadang-kala kita ditipu. Belum lagi kalau pegawai-pegawai negeri yang undang kita, kantor-kantor pemerintah yang undang kita, lain kwitansinya, nah angkanya, lain juga dia kasih. Jujur saya kasih tahu ini Pak. Kadang-kala lain ditanda tangan, dibuka amplop. Kenapa beda sama yang tanda tangan? Mau diklarifikasi, gengsi juga kita Pak. Tapi dibiarkan, kita turut serta dalam kebatilan. Nah Pak. Itu dalam pekerjaan. Saya ini digelari laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Sampai dikomplain sama istri saya. Kenapa jarang di rumah? Saya bilang, tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Semua orang punya masalah. Dan Pak Hakim, Pak Ketua Mahkamah, yang paling besar masalah saya sekarang, banyak janda yang curhat. Ustaz, saya baru meninggal suami saya. Tolonglah kasih saya doa-doa penenang. Saya walaslah WhatsApp-nya, kasih doa-doa penenang. Lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Allahu Akbar. Semua orang punya masalah. Ibu-ibu, makin tua suami, perasaannya, apalagi sudah pensiun, pasti masalah itu. Jadi tolong hargai. Saya pernah bawa pensiun Pak, mau curhat sama saya. Dan Ustaz, kenapa ya setelah saya pensiun gampang sekali saya tersinggung? Saya bilang memang ada penyakit kejiwaan itu Pak, namanya post power syndrome. Saya kan setelah tidak ada aktif lagi, saya baring-baring kalau nonton pagi-pagi, nonton TV. Di samping saya baring-baring, ada kucingnya cucu saya. Lewat istri saya, ditendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, saya tersinggung Ustaz. Saya bilang memang begitu. Maka ibu hargai perasaan suami. Yang ketawa saya serius ini. Semua orang punya masalah. Istri cantik masalah. Apa masalahnya? Digoda orang. Apalagi kalau suami jelek. Lebih masalah itu Pak. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti kita ketemu di gedung. Apa Pak? Semua orang punya masalah. Maka ketika menghadapi masalah, salah satu resep menemukan kedamaian dan persaudaraan, tumbuh kembali, memaafkan. Nonton Bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share.